Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 3853129.000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah.
umat dipanggil untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, kasih-Nya menyapa kita setiap hari. Hari demi hari dapat kita jalani karena penyertaan-Nya. Saat ini, Tuhan mengundang kita masuk dalam persekutuan-Nya. Marilah kita memuji dan menaikkan sembah kepada Allah. Khususnya hatimu memuji tajamu, seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah dan sejahtera tercurah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kita. Saudara, ibadah kita pada pagi hari ini mengambil tema keluarga, berserah versus menyerah. Kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan yang kita jalani hari demi hari cukup menjadi alasan bagi kita untuk menyerah saja di dalam hidup ini. Angkat tangan dan tidak berjuang kembali. Namun saudara-saudara, itu bukanlah sebuah pilihan dalam perkenan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan berefleksi melalui ibadah ini. Berserah, bukan menyerah. Keluarga dipanggil untuk membentuk mentalitas ini. Di dalam keluarga, mari kita rayakan hidup kita sebagai keluarga beriman yang penuh dengan berserah. Mari kita agungkan nama Tuhan, jangan khawatir. Janganlah takut,
Mari kita berdoa. Tuhan, melalui pujian yang kami nyanyikan, kami menggaungkan di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dalam seantero kehidupan kami, agar kami tidak khawatir di dalam hidup ini, sebab Engkau adalah jaminan kehidupan kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan untuk hal satu ini, kami harus selalu belajar. Kadang kami masih jatuh, kecemasan dan kekhawatiran masih membelenggu kami. Bahkan kadang, spirit kami untuk berjuang patah. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan rahmat anugerah-Mu. Topanglah kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Mari berdiri saudara-saudara. Kita yang percaya akan topangan Tuhan dipanggil untuk menerima rahmat anugerah-Nya. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat ke-12 menjadi rahmat anugerah bagi kita mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Janji Yesus yang manis, mari kita pegang. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Dengan meyakini akan janji Tuhan, mari sekarang kita hadapkan diri padanya. Biarlah janji firman-Nya itu meresap dalam hidup kita. Kita berdoa. Melalui Alkitab yang kami buka, kami baca dan kami renungkan Tuhan, kami sedang memateri iman kami akan janji-Mu, akan jaminan-Mu. Kiranya firman Tuhan menyapa kami, melawat kami, menginspirasi kami, membuat hidup kami semakin laras dengan rancang bangun-Mu. Dalam keterbatasan kami, di tengah situasi kami, sungguh kami membutuhkan Roh Tuhan melingkupi kami. Beri hikmat-Mu buat kami mengerti, menyadari, dan berjuang bersama-Mu dalam kebenaran iman, dalam kebenaran firman-Mu. Ya Kristus, bersabdalah, kami siap hidup dalam firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dari kitab Kejadian pasal yang
26 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Saya membacakannya demikian. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Demikian sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya dan memelihara sabda firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Keluarga berserah versus menyerah. Itu tema kita hari ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, izinkan saya membuka refleksi ini dengan sebuah ilustrasi. Tahukah Anda bagaimana caranya orang-orang Indian menangkap monyet yang merusak ladang mereka? Saudara-saudara, sekalipun orang-orang Indian itu pandai berolah senjata, untuk urusan yang satu ini mereka tidak menggunakan senjata. Mereka hanya membuat kotak-kotak kecil yang pada salah satu sisinya dilobangi sebesar tangan monyet yang dikatupkan seperti ini. Lalu di dalam kotak-kotak itu diisi kacang tanah yang digoreng tanpa minyak, dan ketika baunya masih harum, masih hangat, kotak-kotak dengan kacang itu dibawa ke ladang. Saudara, monyet-monyet yang mencium bau kacang yang harum itu serta-merta turun. Lalu mereka memasukkan tangannya ke dalam kotak-kotak yang berisi kacang itu, menggenggamnya, dan apa yang terjadi kemudian? Ketika ia menariknya, tangan itu tidak bisa keluar lagi, sebab posisinya tergenggam, menggenggam kacang. Jika monyet-monyet itu mau melepaskan kacang yang digenggamnya itu, tangannya bisa ditarik keluar. Tetapi monyet-monyet itu tak melepaskannya. Maka satu tangan tak dapat ditarik keluar, tangan yang lain masuk ke kotak yang lain, dan terjadi hal yang sama. Lalu kakinya masuk, terjebak, kaki yang lain masuk, empat-empatnya terjebak, dan pada saat itulah monyet-monyet itu tertangkap. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau saya sampaikan melalui kisah ini? Saudara, kadang-kadang kita ini bersikap seperti, monyet-monyet itu.
Apa yang kita cari dengan susah payah, lalu berada dalam genggaman kita, itu menjadi sesuatu yang sangat sulit kita lepaskan. Lalu kita terjebak. Saudara, hidup ini bukan saja membutuhkan keterampilan untuk memperjuangkan sesuatu. Bukan saja membutuhkan keterampilan untuk mendapat sesuatu. Namun hidup ini juga membutuhkan keterampilan untuk melepaskan sesuatu dari genggam kita. Sekalipun itu kita dapat dari perjuangan yang susah payah. Hidup ini perlu seni berjuang, tetapi juga perlu seni melepas, agar kita merasa bebas. Berjuang dan suatu ketika melepas dengan ikhlas, berserah. Itu kalau memakai bahasa tema kita. Dan mari untuk soal yang satu ini kita belajar dari keluarga Ishak. Klan Ishak. Saudara, bacaan Alkitab kita yang berkisah tentang Ishak yang menggali sumur di lembah Gerar, itu didahului oleh sebuah perjuangan yang sulit. Konon kisahnya, Ishak merantau di daerah Filistin. Di sana dia diberkati Tuhan, dan berkat Tuhan itu membuat orang-orang Filistin terancam dan iri, lalu ia diusir. Dalam proses diusir itulah ia memasuki lembah Gerar. Fase ini adalah sebuah fase sulit dalam hidup Ishak. Fase survival. Dan dalam fase survival itu saudara, hal yang paling penting adalah air. Anda bisa membayangkan hidup di Timur Tengah tanpa air, itu sama saja menyiapkan diri masuk pada neraka. Maka mulailah saudara, Ishak memasuki kehidupannya yang sulit, yang membutuhkan perjuangan keras, dan dimulai dengan menemukan air. Ia menggali sumur-sumur yang dulu pernah digali oleh ayahnya Abraham dan sekarang menjadi sumur mati, ditutup oleh orang-orang Filistin. Sumur itu saudara di dalam bahasa Ibraninya adalah be'er. Mungkin dari kata be'er inilah kemudian menjadi kata bor. Lalu kita mengenalnya sumur bor, itu saudara, ngebor sumur. Mungkin begitu, BR. Nah saudara, pertanyaan pentingnya adalah, bukankah orang yang menguasai air itu lebih dari menguasai segala sesuatu di daerah seperti Timur Tengah itu? Lalu mengapa orang-orang Filistin menimbun sumur itu? Saudara, itu menjelaskan orang-orang Filistin bukan orang-orang yang sembrono dan bodoh. Tetapi kalau sumur itu sampai dikubur, ditimbun, tidak dibermanfaatkan lagi, itu artinya sumur itu memang bukan lagi menjadi sumur produktif. Airnya sudah habis, kering, mati. Mungkin bertahun-tahun telah menjadi sumur mati. Dan saudara, menggali sumur mati sesungguhnya adalah sebuah tantangan yang maha hebat. Kalau mudah pasti sudah digali terlebih dahulu oleh orang lain. Tetapi Ishak tahu ini perjuangan yang sangat sulit, menggali sumur mati. Segala daya dia lakukan, segala upaya dia perjuangkan. Dan dengan kaumnya, dengan orang-orangnya, ia bekerja keras, menggali sumur itu supaya keluar airnya kembali. Dan luar biasa perjuangan keras itu berbuah. Sumur itu kemudian menghasilkan air yang Alkitab bilang dengan kalimat berbual-bual. Airnya meluber,
banyak sekali. Dan tentu sorak haleluya pasti dinyatakan oleh mereka. Luar biasa, airnya keluar, hore, puji Tuhan. Tapi saudara, kegembiraan itu tak berjalan lama. Sebab setelah itu gembala-gembala Gerar, bagian dari kaum Filistin itu, ketika melihat air itu keluar kembali, mereka mengklaim, ini milik kami, ini daerah kami, bukan hakmu. Lalu terjadi perselisihan, pertengkaran antara gembala-gembala Gerar itu dengan Ishak dan kaumnya, dengan bujang-bujangnya, dengan keluarganya. Itulah sebabnya kemudian sumur itu diberi nama oleh Ishak dengan nama Esek, tempat pertengkaran. Oh, saudara, gagal dengan sumur yang satu. Ishak memilih mengalah. Orang-orang yang tidak ikut berjuang menikmati hasilnya, sementara ia yang berjuang keras harus melepaskan sesuatu yang sangat penting itu. Tidak mudah tentu, tetapi ia memilih melepaskan. 2 kali kemudian dia menggali sumur lain. Sama. Sumur itu mengeluarkan air yang berbuah-buah, dan kembali orang-orang Gerar mengklaim dan mengatakan itu sumur kami. Mereka bertengkar kembali, dan lagi-lagi Ishak melepaskan sumur itu. Saudara, 2 pengalaman yang luar biasa itu cukup menjadi alasan buat Ishak dan kaumnya untuk berhenti menggali sebenarnya. Sudah 2 kali berjuang keras, tidak menikmati hasilnya. Untuk apa lagi berjuang? Cukup membuat mereka berhenti, menyerah, angkat tangan deh, gak mau lagi, frustrasi. Cukup. Tetapi saudara, agaknya pilihan Ishak bukan demikian. Ia bukan menyerah, tetapi dia terus berjuang sebab dia percaya kalau itu belum diberikan oleh Tuhan kepadanya, Tuhan belum berkehendak padanya. Dan ini sungguh fase paling sukar. Ketika perjuangan sudah sampai di titik puncak, ibarat naik tangga sudah berada di puncak tertinggi, tiba-tiba tangga itu patah dan terjatuh. Semua yang sudah di tangan tiba-tiba terlepas begitu saja. Mengecewakan, menegangkan, berat, bikin kapok. Fase sukar, menegangkan. Menggali, berjuang, berjerih lelah, namun tak menikmati hasilnya. Saudara-saudara, pengalaman Ishak ini bisa menjadi pengalaman setiap kita, dimanapun kita berada. Selalu ada di setiap angkatan zaman dan juga di sejarah manapun orang-orang yang bermentalitas seperti gembala-gembala Gerar yang hanya mau menikmati tanpa berjuang hasil air yang berbual-bual itu, yang merebut kemuliaan jerih lelah yang dilakukan oleh orang lain. Selalu ada orang-orang semacam itu. Dan orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang berada di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Artinya selalu ada situasi di mana hal-hal yang di luar kontrol kita bisa merenggut happiness kita yang sudah tinggal 1 langkah lagi. Bentuknya bisa macam-macam. Saya kira pandemi COVID-19 ini adalah bentuk lain. Sesuatu yang unkontrol oleh kita, tidak dapat kita kontrol, dan merebut segala sesuatu yang sudah di depan mata kita, yang bisa membuat kita menyerah, frustrasi, dan tidak berjuang. Anak saya berjuang luar biasa untuk melanjutkan studi pasca sarjananya, mencari scholarship
Dan ia dapat. Kampus dia dapat. Seluruh dokumen untuk perjalanan studi sudah siap. Semangatnya membara. Packing sudah dilakukan, tiket sudah didapat, tinggal berangkat. Sudah naik ke tangga tertinggi, tinggal mencapai hasil akhirnya, berangkat. COVID-19 terjadi dan semua terhenti. Membingungkan, menegangkan, menyakitkan. Dan sampai sekarang tak dapat berangkat. Harus remotely enrollment. Mendaftar dari jarak jauh. Padahal studinya mengharuskan dia masuk lab, research. Terkendala. Tapi itulah hidup. Ada situasi-situasi yang di luar kontrol kita, yang membutuhkan perjuangan. Bukan menyerah, tetapi sikap mental yang lain. Beberapa saat yang lalu saya mendampingi salah seorang anggota kita berjuang untuk mencari rumah tempat tinggal. Sudah menemukan rumah yang mau dia beli. Mengumpulkan seluruh hal yang diperlukan, baik uang, dokumen, persyaratan untuk dapat membeli rumah itu. Sudah tinggal deal, saudara. Tiba-tiba salah satu anggota keluarganya mengatakan, stop, gak usah beli, aku gak mau. Berantakan semua, gelo, kecewa, marah mungkin. Dan itu bisa terjadi. Oh saudara, kasus lain. Seorang bisnismen yang di tengah-tengah COVID ini, pekerjaannya harus terhenti. Pekerjaan ekspor importnya harus macet. Lalu segala daya dia perjuangkan untuk survive. Ini saat sulit, saat tegang. Bagaimana memelihara karyawan, bagaimana berproduksi. Semuanya macet. Dan dalam segala daya upayanya, ia mendapatkan sebuah jalan keluar. Di depan mata ada sebuah akad kredit yang sudah siap. Tinggal tanda tangan, semua jadi. Dan itu menjadi harapan agar bisnis ini berjalan kembali. Oh saudara-saudara, tiba-tiba pimpinan bank di mana ia mengikat kredit itu berganti. Dan seluruh kebijakan berubah. Sudah di ujung tertinggi. Tinggal satu langkah lagi. Tiba-tiba semua berantakan. Pengalaman-pengalaman semacam ini mirip dengan pengalaman Ishak. Dan berapa banyak di masa COVID ini orang yang sudah merencanakan menikah, sudah milih tanggal bagus, tanggal cantik 10-10-20-20 gitu, 10 Oktober 2020 tiba-tiba harus berhenti. Semua sudah siap, gaun sudah siap, IO sudah siap, tinggal jalan. Lalu kemudian semua harus berhenti, perencanaan hilang. Ada juga orang yang mengalami secara prestasi habis-habisan berjuang di tempat kerjanya. Dan di tempat kerja sulit dicari lawan tanding prestasinya. Seharusnya dia bisa promosi naik ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Tetapi dihambat oleh gembala-gembala Gerar. Hanya persoalan religi yang menjadi penyebabnya. Iman yang menjadi penyebabnya. Situasi-situasi ini adalah situasi-situasi sulit, tegang, bisa membuat kita menyerah. Tetapi kisah Ishak mau mengajak kita bersikap mental yang lain. Ishak dan kaum keluarganya mengembangkan sikap mental pantang menyerah. Saudara, kecerdasan menghadapi tekanan hidup itu tidak lahir begitu saja. Kecerdasan menghadapi tekanan hidup itu saudara perlu dilatih. Dan bejana pelatihannya di mana? Di dalam keluarga.
Jika anak-anak dimanjakan melulu, jika anak-anak tidak pernah mendapatkan tekanan, jika semuanya diambil alih oleh orang lain, ia tidak akan pernah punya daya tahan menghadapi gempuran hidup semacam itu, lalu mudah patah arang, menyerah, pasrah. Itu sebabnya angka percobaan bunuh diri berdasarkan data statistik menjulang tinggi, saudara. Itu sebabnya begitu banyak orang mudah menyerah dan ingin mengakhiri segala sesuatu dengan cara bodoh. Mengakhiri hidupnya. Fatalistik. Kenapa? Karena keluarga gagal melatih anggotanya untuk memiliki mentalitas baja. Untuk memiliki mentalitas siap juang. Dan Ishak, keluarga Abraham, anaknya, juga cucu-cucunya adalah keluarga yang memiliki sikap itu, mentalitas juang tanpa padam. Esek terjadi, Sitna terjadi, lalu ia menggali lagi. Ia menggali lagi sebuah sumur yang barangkali tidak jauh dari dua tempat itu. Dan di situ maka muncullah mata air yang baru yang diberi nama Rehobot. Saudara, Ishak dan kaum keluarganya pantang menyerah, tetapi percaya akan penyelenggaraan ilahi dalam hidupnya ketika ia masih terus berjuang, dan itulah berserah. Menyerah itu patah arang, tidak lagi mau berjuang, frustrasi. Berserah itu berbeda. Orang-orang yang berserah percaya akan keadilan Tuhan. Percaya akan keterlibatan Tuhan. Percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Dan oleh karena itu, karena percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, maka hidupnya diserahkan. Daya juangnya juga dirayakan dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Ia merelakan dua sumur kepada gembala Gerar. Orang-orang yang percaya akan anugerah Allah, ia masih mendapatkan Rehobot. Dan lihatlah sikap mentalnya. Ketika ia kehilangan dua sumur terdahulu, yang dilakukan oleh Ishak adalah menamai keduanya. Yang satu dinamai Esek, dan yang kedua dinamainya Sitna. Ia kehilangan saudara sumur itu secara material, secara fisik. Tetapi secara psikologis, secara mental, ia tidak kehilangan dirinya. Ia bahkan dapat mengontrol keadaan. Itulah orang-orang berserah. Ia dapat mengontrol keadaan. Orang yang menamai, saudara, itu memegang kontrol. Saya ambil contoh. Kalau Anda punya binatang peliharaan kesayangan, siapa menamai siapa? Bukan Anda yang dinamai oleh binatang piaraan Anda, bukan? Andalah yang menamainya. Sejak Anda menamai binatang piaraan Anda itu, Anda memegang kontrol, bukan? Binatang itu tidak akan lagi mau dipanggil dengan nama yang lain kecuali nama yang Anda berikan. Menamai itu memegang kontrol. Dia kehilangan secara fisik dua sumur itu, tapi dia tidak kehilangan kendali atas hidupnya. Tidak kehilangan kendali atas situasi. Why? Satu saja. Karena ia percaya hidupnya diselenggarakan oleh Tuhan dan menjalani hidup berjuang, melakukan apa yang perlu, bukan ongkang-ongkang kaki, tetapi juga berserah, melibatkan Allah. Maka Rehobot diberikan. Dan lihatlah, ketika Rehobot diberikan, apa kata Ishak? Ishak mengatakan,
Sekarang Tuhan memberikan kepada kita kelonggaran sehingga kita bisa beranak cucu di sini. Perhatikan kata-kata itu. Sekarang Tuhan memberikan kepada kita kelonggaran. Dia sadar ini adalah anugerah. Dia tidak berkata, sekarang kita sudah sukses. Sekarang tangan kita sudah menghasilkan sesuatu. Oh iya, mereka berjuang. Tetapi bukan itu yang diekspos. Yang dikatakan adalah, sekarang Tuhan memberkati perjuangan kita. Tuhan menganugerahi kita kelonggaran. Orang yang berserah, percaya pada anugerah. Camkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Orang yang berserah percaya pada anugerah. Dan orang yang percaya pada anugerah, ia menjalani hidup dengan sikap mental, berjuang dan berserah. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, hidup tenang itu hanya dapat kita nikmati kalau kita berserah. Karena itu jangan hanya berjuang dan berdoa untuk mendapatkan sumur yang berbual-bual airnya. Jangan hanya berdoa dan berjuang untuk meminta berkat. Melainkan mintalah juga kelonggaran untuk dapat menikmati dan merawat berkat. Jangan hanya meminta anugerah, melainkan mintalah juga kemampuan, keterampilan untuk memasuki berkat-Nya dengan percaya, berserah, bersyukur. Ada banyak orang di dalam hidup ini sibuk meminta berkat. Berjuang keras mencari berkat. Lalu menggenggam sesuatu dan tidak dilepaskan lagi. Terjebak seperti monyet-monyet Indian. Maksud saya monyet-monyet yang ditangkap oleh para petani Indian itu. Sibuk menggenggam, tapi tidak punya kemampuan menikmati apa yang dia genggam. Sitna, esek, batenya bergolak, resah, yang dimiliki banyak, tetapi unhappy. Karena apa? Karena penghayatan akan kehidupan yang salah arah. Hidup seolah hanya soal perjuangannya sendiri. Hidup itu anugerah, saudara-saudara. Ada banyak orang juga yang kemudian kalau tidak menggenggam sesuatu jadi gelisah, lalu menghitung berkat orang lain. Karena orientasinya cuma pada berkat, maka kalau ada orang lain punya berkat, dia gelisah. Kok enak ya dia, bekerja 1-2 tahun, sudah punya ini, punya itu. Kemarin dia pakai motor, sekarang pakai BMW. Kok enak, uang dari mana itu? Sementara saya dari dulu sampai sekarang naik gerobak melulu. Oh saudara, jangan hanya menghitung berkat orang lain. Hitung juga cicilannya. Anda nggak tahu kan bagaimana cicilannya, perjuangannya itu. Kalau mencicil itu saudara, bisa sampai mencicil. Kalau orang Jawa mencicil itu matanya melotot gitu saudara, tegang gitu saudara. Mencicil sampai mencicil gitu. Berat. Kalau hanya menghitung berkat orang lain, kok enak ya, mobilnya begitu direm, entul begitu. Nikmat sekali. Kalau saya ngerem, grobrak begitu. Oh saudara, awas. Anugerah itu diberikan oleh Tuhan dalam kebijakannya. Esek lepas, Sitna lepas, Rehobot yang diberikan. Yang lebih baik, sumur tanpa pertengkaran. Apa artinya punya sumur berbual-bual airnya, tetapi setiap hari berbual-bual juga pertengkarannya? Kelegaan, kelonggaran.
Maka benar seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal dalam Amsal 17 ayat 1. Ketika ia mengatakan, lebih baik sekerat roti yang kering dengan disertai ketenteraman daripada makanan serumah dan disertai dengan perbantahan. Saudara, hidup tidak dalam kontrol kita semuanya. Kadang kita mesti berhadapan dengan gembala-gembala Gerar. Bentuknya bukan orang mungkin, tetapi situasi seperti COVID, pandemi seperti yang kita alami sekarang ini merampas semuanya. Tetapi jangan menyerah. Sesulit apapun harus kita perjuangkan hidup ini. Dan percayalah, ketika Anda meletakkan diri Anda di tangan Allah, percaya pada anugerah, Ia memberi kelegaan dengan caranya. Itu sebabnya saudara, mari camkan dalam hati, mari patri di dalam pikiran, nyalakan di dalam semangat. Jika Tuhan menjaga hidup Ishak dan keluarganya, Ia juga menjaga hidupmu dan keluargamu. Apa bagian kita? Latihlah diri kita, seperti Ishak dan keluarganya melatih dirinya, untuk memalami, untuk memiliki kekuatan menghadapi tekanan, pantang menyerah, berjuang, dan berserah. Tuhan menjagamu, baik engkau waktu tegang, waktu tenang, dalam keadaan apapun. Saya mengajak saudara menyanyikan sebuah pujian ini, Kidung Jemaat 438, untuk memateri refleksi kita saat ini. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu di saat tenang, di saat tegang. Mari berserah. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Jangan patah oleh cobaan. Ia menjagamu. Bersandarlah pada Yesus. Waktu tenang
Terima kasih atas penjagaan-Mu dalam kehidupan kami. Juga di tengah-tengah tantangan perjuangan kami di masa pandemi. Ketika banyak hal terjadi di luar harapan kami, mampukan kami tetap percaya ada anugerah Tuhan bagi kami, ada penyelenggaraan Tuhan bagi kami, ada Rehobot yang Tuhan ikut bekerja bersama dengan kami. Mampukan kami berjuang sesuai dengan kapasitas kami dan percaya Engkau terlibat di dalamnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry of the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for He knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter, every cloud is silver light. There the sun is always shining, there no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky, many things
Umat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara, salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Allah yang beranugerah adalah kita membawa pergumulan kita ke tangannya. Kita berdoa. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, dan karena hidup hadir dan bertindak di tengah-tengah kancah juang kehidupan kami. Di masa pandemi ini, terima kasih. Sampai hari ini kami boleh merasakan kehadiran dan campur tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Banyak hal memang tidak ideal kami hadapi. Banyak hal bisa membuat kami patah arang. Tetapi bersyukur tangan Tuhan terus menopang. Terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga umat Tuhan. Dan bahkan keluarga demi keluarga umat manusia di segala tempat. Tuhan, keluarga menjadi sebuah tempat yang paling menentukan di masa pandemi ini. Di mana kami bisa saling menghimpun kuat, di mana kami belajar hidup, bagaimana kami belajar beriman. Keluarga memainkan peran begitu strategis. Maka kami berdoa, mari berkatilah setiap keluarga umat-Mu, setiap kepala rumah tangga, setiap ibu, setiap anggota keluarga, putra-putri, supaya kami percaya Engkau hadir dan beranugerah. Karena itu kami memiliki spirit untuk berjuang dalam hidup ini, bergandeng tangan, memperjuangkan kehidupan yang baik, merawat kehidupan yang sehat. Baik sehat secara fisik, juga sehat secara mental, perasaan, psikologis, terlebih sehat di dalam iman. Tuhan, hadirlah dekat pada seluruh anggota keluarga. Kami berdoa untuk para mahasiswa yang di bulan-bulan ini sudah memulai perkuliahannya kembali. Ada yang sudah hadir di Malang, sekalipun perkuliahan masih onsite. Ada sebagian yang masih melakukan perkuliahan dari rumah masing-masing. Berkati seluruh prosesnya, juga berkati jaringan internet untuk menjadi media belajar, bukan saja belajar ilmu pengetahuan, tapi belajar hidup bersama di tengah-tengah pandemi ini. Pakai semua itu menjadi alat berkat. Berdoa untuk para pengambil kebijakan yang telah berjuang sedemikian rupa dengan daya upaya mereka, membuat kehidupan lebih sehat, lebih sejahtera. Ada COVID-19, tapi kehidupan tetap berjalan lancar dan baik. Tuhan berkati seluruh kebijakan, supaya kebijakan yang berpihak kepada kehidupan terus mekar dan tumbuh. Juga Tuhan memberkati seluruh komunitas,
seluruh stakeholder di tengah masyarakat ini yang harus melangsungkan kehidupan mereka, agar mereka tetap juga boleh berjuang menjaga kehidupan pribadi dan kehidupan orang lain dengan cara yang benar, mengikuti protokol-protokol kesehatan yang mesti dijalani. Kami terus berdoa untuk kerinduan umat ibadah secara onsite. Kami terus menanti-nanti tanda yang Engkau beri melalui sains, melalui angka-angka, melalui penelitian, melalui keadaan dan situasi yang Tuhan bentangkan pada kami. Kami memohon terus berkati agar situasi menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena itu Tuhan berkati mereka yang bersentuhan langsung dengan pandemi ini, para dokter yang berhadapan dengan pasien, para penderita yang berjuang untuk hidup, anggota keluarga yang merawat, juga mereka yang menjadi pribadi-pribadi yang terjangkiti tanpa gejala. Ajar kami semua untuk merawat kehidupan dan berkatilah mereka. Berdoa secara khusus untuk aparat keamanan, para polisi, tentara, Kamtibmas, koordinasi lintas sektoral Tuhan berkati. Kami rindu kehidupan yang lebih baik karena kami percaya Tuhan merancangkan kebaikan. Karya-karya layanan gerejawi dalam segala bentuknya yang dipersembahkan dengan cinta, dengan kasih untuk kemuliaan Tuhan, membangun iman setiap umat. Berkatilah. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus pada saat ini untuk saudara kami yang sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Anak-anak yang menerima kekerasan dari keluarganya. Tuhan, kami ingat seorang gadis yang di dalam ungkapan hatinya menyatakan jeritan batinnya pada saat ini. Berada di tengah-tengah keluarga yang membuat ia selalu stres karena kekerasan fisik diterimanya. Bullying juga dilakukan di sekolah. Dia tidak tahan. Tuhan, Engkau tahu, mari Engkau jamah seorang gadis ini. Putri Tuhan, anak Tuhan. Lindungan tangan Tuhan menyertainya. Kami bawa semua doa kami di dalam Kristus Yesus, yang mengajak kami percaya Engkau Allah yang beranugerah, sebab Engkau menjadi Bapa kehidupan kami. Maka kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu
kami undang untuk bangkit berdiri. Allah Sang Sumber Pengharapan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah kehidupan. Di tengah pergumulan dan beban hidup, mampukanlah kami untuk tetap mensyukuri berkat yang Kau curahkan. Pimpinlah keluarga kami agar selalu berserah dan terus memperjuangkan kehidupan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Yesusku, Juru Selamatku, itulah keyakinan iman yang akan kita bahasakan dalam menjalani panggilan dan perutusannya memasuki ibadah sejati hidup kita setiap hari. Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku, mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku semu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau itu penuh seteru. Saudara-saudara, dengan berserah dan percaya akan anugerah-Nya, sekarang mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tuhan memberkati.